Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Warung Kang Fadil. Kali ini episode 6 kita akan ngomongin tentang ideation, bagaimana menciptakan ide untuk memulai usaha. Nah, kebetulan kan lagi masuk masa resesi. Wah, orang takut-takutin kan, wah, nanti nggak ada pemasukan dan sebagainya. Ya udah, sebelum terjadi atau sebelum makin parah, kita mulai cari ide bagaimana menghasilkan dari bisnis baru yang bisa kita ciptakan. Nah, kita ngomongin secara global dulu nih. Sekarang kan populasi dunia hampir 7,5 miliar, kemudian pengguna internet hampir 4 miliar. Pengguna aktif sosial media hampir 3 miliar, pengguna aktif mobile phone itu hampir 5 miliar. Artinya apa? Angka-angka itu besar sekali. Itu potensi market yang teman-teman bisa tangkap gitu sebagai calon customernya. Dan rata-rata secara global masyarakat tinggalnya di kota 54%. Setiap eh, tahun itu meningkat 10%. Kemudian pengguna aktif per bulan Facebook itu sekitar 2 miliar. Kemudian pengguna aktif mobile phone yang menggunakan sosial media hampir mendekati 3 miliar. Nah, sekarang kita mengecil ya skopnya, kita ngomongin Indonesia. Nah, populasi Indonesia hampir 270 juta penduduk. Pengguna internetnya mungkin hampir 140 juta. Kemudian pengguna aktif sosial medianya hampir 107 juta. Dan pengguna mobile phone mungkin hampir 380 juta. Dan itu angka yang fantastis ya buat negara kita ini. Dan rata-rata tinggalnya di kota 55%. Dan growth-nya itu 41% lebih tinggi dari growth secara global, yaitu 51%. Nah, pengguna aktif Facebook per bulan itu hampir 107 juta lebih ya. Kemudian dari populasi yang memiliki handphone itu 142%. Kok lebih dari 100%? Iya, rata-rata yang punya handphone lebih dari satu. Mungkin ada handphone buat kerja, ada buat kuliah, ada handphone buat main. Masing-masing ada handphonenya gitu ya. Saya juga dulu sempat punya handphone 5, tapi yang kepake satu karena 4 lagi nggak kuat beli paket. Oke, nah rata-rata orang menghabiskan 77% waktunya untuk menggunakan internet, sekitar 8 jam per hari, dan untuk pengguna mobile phone rata-rata hampir 4 jam. Rata-rata digunakan untuk YouTube-an, TikTok-an, Facebook-an, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Tapi yang paling besar yang tadi saya sebut di awal. Rata-rata ya konsumsinya ya media-media sosial begitu ya. Nah, kalau kita lihat tren global dari waktu ke waktu, yang pertama ada namanya Web 1.0. Ini pertama-tama tuh sebenarnya internet dipakai di DARPA ya buat kepentingan militer, kepentingan komunikasi antar kampus dan sebagainya. Tapi akhirnya itu digunakan, mulai diakses bisa secara global. Nah, kita kenal dengan Web 1.0. Namanya internet dulu hanya satu arah, jadi kayak kita baca artikel gitu ya. Ingat gak ada astaga.com, detik.com, di mana ya kita cuma baca-baca artikel tapi tidak bisa berinteraksi, dua arah. Kemudian ada gelombang e-commerce tahun 94, dimulai dengan eBay. Kemudian ada amazon.com, jualan buku online gitu, jualan online, jadi orang bisa pesen dari internet. Kemudian disusul Alibaba tahun 99, Lazada 2012, dan beberapa toko-toko online kayak Tokopedia, Bukalapak pada ikutan ngeramein semua di Nusantara ini. Nah, terus muncul lagi istilah vertical commerce yang fokus di eh, bidang-bidang yang tertentu seperti Traveloka ya, di bidang perhotelan gitu ya, memesan hotel, kemudian memesan tiket, memesan pesawat dan sebagainya. Kemudian muncullah Web 2.0 tahun 2002 sampai sekarang. Nah, itu dimulai dari adanya muncul sosial media kayak MySpace, Friendster. Ingat gak Friendster ya? Dulu keren-kerenan profile page gitu ya, diinjek pakai CSS, JS, kayak ada virus lagi kan. Nah, kemudian YouTube 2005 mulai itu ada situs buat streaming video ya. Waktu itu ya mungkin internet masih nge-lag, jadi resolusinya masih rendah gitu ya. Di Indonesia juga masih parah lah internet. Nah, kemudian muncul ya Groupon, Daily Deals, dan sebagainya. Dan 2009 muncullah sharing ekonomi, bagaimana memanfaatkan aset di sharing gitu jadi uang. Dimulai dari munculnya Uber 2009. Orang bisa nyewain mobilnya gitu ya buat narik gitu, nambah-nambah duit.
Terus ada Airbnb ya, kita punya rumah, villa, bisa disewain di situ. Kemudian fintech juga berkembang pesat ya, mulai ada bank-bank digital, kemudian pembayaran digital. Nah, kemudian juga tools-tools untuk bekerja sekarang mulai going digital, kayak adanya Dropbox, kita bisa sharing dokumen kita, file kita, kemudian ada Google Docs yang tadinya Office jalannya independen di desktop, sekarang bisa di browser, bahkan bisa dibuka di handphone dan di mana aja gitu ya. Ada Google Drive juga. Nah, kemudian mulai ada Slack, Trello gitu ya untuk ngatur kerjaan, tas-tas kita. Jadi semua sekarang hampir pekerjaan bisa dilakukan di internet. Bahkan sekarang dengan adanya pandemi mulai ngetren ya WFA, work from anywhere. Orang pakai platform kayak Zoom, kayak Teams atau eh, sebagainya gitu ya. Nah, sekarang udah mulai ada web 3.0 gitu yang didorong adanya teknologi blockchain ya. Cuma ya kita lihat aja perkembangannya, mulai ada metaverse juga di mana ya integrasi dengan VR dan sebagainya ya. Terutama Meta, perusahaan yang dulu namanya Facebook, juga melihat ini sebagai pasar yang besar, mereka mulai menjajal metaverse ini. Nah, kemudian ada gelombang juga Internet of Things, yang tadinya komunikasi itu antara mesin dan manusia, ya, web 1.0, kemudian manusia dengan manusia menggunakan media web, itu web 2.0. Sekarang Internet of Things, jadi antara device dengan device bisa saling ngobrol. Ceritanya antar sensor bisa mengirimkan data ke server, atau dari handphone ya kita ngirimin data-data statistik kita berlari, kita kesehatan kita, kemudian data itu bisa ditangkap oleh robot atau ditangkap oleh aplikasi untuk dilihat statistiknya, dianalisa dan lebih lanjut. Bahkan sekarang udah ngetren RPA juga ya, robotic processing automation ya, jadi semua pekerjaan bisa dilakukan oleh software atau oleh robot, sehingga manusia makin nganggur, makin kegemukan kali ya, soalnya mager gitu ya. Nah, kemudian big data analytic, jelas ya dengan banyaknya data yang dihasilkan oleh manusia, karena banyak web-web dengan web user generated content, kemudian bahkan device-device sudah mengirimkan data, jadi membludaknya data ini. Data semakin volatile, semakin variatif, semakin besar banget volumenya, yaitu kita sebut dengan big data. Dan juga mulai happeningnya AI sebenarnya udah lama, cuman baru booming lagi setelah 2009 ya, istilah AI ini mulai ramai lagi ya, dimana ya kita membuat aplikasi yang menirukan kecerdasan manusia gitu ya, mulai ramai ada self driving car ya, Tesla bisa, terus Memo kalau nggak salah ya, punya ya Google ya, itu dengan teknologi neural network ya, dia bisa mengenali jalan, mengenali rambu-rambu lalu lintas, kemudian berkomunikasi dengan mesin listriknya, lalu bisa mengantarkan orang satu titik ke titik lain tanpa harus di drive secara manual oleh supirnya gitu ya. Sekarang juga booming personal assistant, mulai dari ada Siri, kemudian ada Google Now, kemudian ada uh, Alexa dan sebagainya. Itu udah sangat-sangat cerdas menurut saya, udah bisa ngatur jadwal kita, udah bisa memesan makanan buat kita. Kemudian juga ada gelombang AR dan VR ya, augmented reality atau virtual reality. Bisa kita full masuk ke dunia virtual, bisa kita nge-mix antara dunia fisik dengan virtual, dan kita bisa berinteraksi antara dunia virtual dengan fisik. Bahkan direct dengan jari-jari tangan kita, dengan gerak kita gitu ya, menarik sekali. Nah, kemudian sekarang teman-teman udah ngelihat tadi ya potensi ya dari market seperti apa, pengguna internet seperti apa, kemudian tren-tren di luar sana secara global seperti apa. Terus apa yang bisa kita lakukan nih untuk membangun bisnis kita? Nah, kalau ngebuat ide, kita cari analogi yang paling sederhana, kita ngayal-ngayal ya, berandai-andai. Kita cari permasalahan yang sehari-hari kita dapatkan gitu ya. Contoh ya, aku gambarannya kayak Gojek lah. Kita lihat Gojek itu melihat kemacetan sebagai sumber permasalahan. Masalah kalau kita mau pergi kerja, pergi ke sekolah,
atau berpindah dari titik satu ke titik lain di kota-kota besar, atau mengirimkan barang, atau mengirimkan makanan, itu semua terganggu karena kemacetan. Dan rata-rata ya akhirnya orang tuh kan males bawa kendaraan gitu ya. Tapi ya kalau sewa taksi ya nggak bisa cepet ya karena besar gitu ya. Nah yang paling visible ya saat itu ojek gitu. Ojek ini banyak yang idle nganggur karena mereka hanya berbasis di lokasi-lokasi tertentu. Bagaimana ojek ini bisa dimanfaatkan untuk mengantarkan barang, orang dan sebagainya dan tidak terbatas di area tertentu aja. Nah muncullah ide-ide Gojek ini. Dulu Gojek kalau nggak salah belum jadi aplikasi, orang masih by call ya, kayak call center gitu. Saya ke stasiun A, saya telepon, antar dong ke mana, ke Kuningan gitu, diantar dari Tebet gitu. Nanti dikirim armadanya, terus kita bayar nanti di lokasi. Masih cash mungkin ya gitu ya, belum ada tuh GoPay dan sebagainya. Nah artinya apa? Jadi kita melihat masalah-masalah di sekitar kita dan banyak orang lain yang mengalaminya. Lalu kita berandai-andai jadi superhero yang punya kekuatan super bisa nyelesain masalah itu. Artinya apa? Ya, nantinya kekuatan super itu dijadikan sebuah aplikasi atau dijadikan sebuah alat yang mana itu adalah produk kamu. Gitu. Ambil contoh lagi ya. Contoh nih. Yang paling mudah mungkin sekarang kalau mau jadi peternak lele gitu ya. Wah, lele itu paling susah ngasih pakannya. Gimana sih ngedeteksi pakan lele, kapan lelenya lapar, kapan harus kasih makan dan sebagainya. Nah kalau manual kan kadang-kadang ya manusia nih banyak hilaf ya. Wah, lupa ngasih makan akhirnya lelenya banyak yang mati, banyak yang makan temennya saling makan gitu, akhirnya gagal panen gitu. Nah muncul tuh contohnya kayak e-fishery, dia membuat alat ngasih makan ya. Sebenarnya kalau dipikir awalnya mungkin sederhana cuma ngasih makan, tapi kalau dia bisa di-schedule-in ngasih makannya, bahkan bisa ngedeteksi nafsu makan ikan. Mungkin dengan echo sounder atau apa kita bisa lihat gerakan-gerakan ikan kalau udah lapar gitu ya, begitu lapar dikasih makan. Berarti kan luar biasa itu menggantikan tenaga manusia yang ahli itu dengan eh, solusi berupa device atau software gitu ya. Nah, yang kayak gini-gini kita butuhkan gitu dan marketnya besar karena orang udah terbiasa menggunakan aplikasi, menggunakan device. Tinggal bagaimana kita ngewujudin ide tadi menjadi sebuah barang yang real yang bisa dijual atau berupa jasa yang bisa dijual ke calon customer kita. Oke, tahapan untuk berinovasi. Kita butuh tahapan. Yang pertama dari inspirasi. Nah, ini sumbernya dari mana sih? Dari mulai passionnya teman-teman semua gitu ya. Kalau saya ya passionnya di dunia IT, jadi yang semua yang berhubungan dengan teknologi baru, blockchain, VR, AR, metaverse itu buat saya menarik. Dan saya selalu cari case yang masalah yang bisa kita solve dengan teknologi baru itu. Nah, passion teman-teman apa? Ya misalnya teman-teman yang bergerak di bidang medis atau kedokteran, bisa nggak cara-cara manual itu bisa didigitalisasi, misalnya konsultasi tentang kesehatan. Kan sekarang udah ada aplikasinya, itu jadi mudah, orang tanpa harus datang bisa konsultasi, bahkan obatnya tinggal dikirim. Dari passion ya, tanya passion itu sesuatu yang bisa kita kerjakan tanpa disuruh dan kita senang gitu melakukannya, itu passion ya. Kemudian local challenge, apa masalah-masalah yang ada di lokal, jangan mikirnya di Amerika atau di Afrika, ya susah kita untuk jualan di sana. Cari yang di sekitar kita dulu karena mudah dicapai, mudah dijual gitu karena dekat gitu. Kemudian global trend, kita lihat tren globalnya seperti apa. Jadi jangan tutup mata terhadap perubahan-perubahan inovasi yang ada di luar. Jangan bikin solusi tapi masih gaya web 1.0, nggak akan laku gitu ya. Kalau bisa sekarang info teknologi blockchain atau teknologi VR, AR ya, itu akan relevan dengan kondisi sekarang. Dan juga device-device yang sekarang ada, smartphone yang ada sekarang itu semua udah support untuk membuat aplikasi yang canggih, yang berat, yang lebih imersif gitu ya. Nah, kita harus lihat teknologi-teknologi baru yang bisa kita gunakan. Nah, dari inspirasi kan muncul tuh idenya, passionnya apa. Jadiin ide yang makin realistis untuk dikerjakan menjadi sebuah produk atau jasa gitu. Ya, fase ini ideation. Kita mulai mencari value proposition, bagaimana membuat produk kita unik dan targeted ke segmen customer tertentu.
dan kalau bisa ya kompetisi masih blue ocean gitu, masih belum banyak kompetisi, jangan masuk ke red ocean ya sama aja bunuh diri gitu. Kecuali kalian punya banyak uang buat bakar gitu ya. Kemudian tentukan bisnis model tuh you how do you make money gitu, bagaimana kamu mentransformasikan ide ini menjadi uang gitu ya, bagaimana cara bikin uangnya gitu, entah produknya dijual atau jadi subscription atau jasanya justru yang di charge gitu ya, pengiriman yang di charge itu pinter-pinternya kalian lah, bisa pakai premium gratis tapi nanti setelah extend ya bayar gitu ya. Kemudian baru bikin desain solusinya, baik dari sisi teknisnya, dari sisi marketingnya, dari sisi finansialnya, gimana semua solusinya dijadiin satu paket, cari orang-orang yang diperlukan, dikumpulkan, brainstorming lah di situ. Dan jangan lupa analisa juga marketnya, jangan sampai you jual barang tapi nggak ada demand-nya, kecuali you Steve Jobs bisa ngedikte orang untuk beli barang kamu itu gitu ya, tapi kan nggak semua orang bisa ngeyakinin orang sehebat Steve Jobs gitu ya, yang ada langsung diblok nomor kamu nanti. Oke, setelah idenya jadi, udah mateng, kemudian value propositionnya udah jelas, bisnis modelnya udah jelas, solusinya udah didesain, kemudian analisa marketnya, baik beli hasil market research orang atau kita langsung lakukan interview ke calon customer kita udah dilakukan, lalu implementasi dengan cara ya mulai kita develop bersama customer ya. Jadi kita ambil subset dari customer kita untuk mencoba produk kita, kemudian kita kembangin juga produk kita, lalu kita mulai adopsi market, istilahnya mulai uh, mengambil market share gitu ya di market. Nah, kriteria ide yang baik. Nah, ini adalah irisan dari 4 komponen. Yang pertama adalah passion tadi. Passion harus ada, itu nyawanya dari sebuah usaha. Kedua, kita lihat marketnya. Setelah tadi ngeriset, pastinya kan ada target yang membutuhkan produk atau jasa kamu gitu. Kalau nggak ada ya, ini pasti ide yang nggak akan sukses gitu ya. Value proposition ya, ini produk kamu harus di-define dengan jelas, targetnya ke siapa, fiturnya apa, value-nya apa, harus jelas semua. Jadi spesifik sesuai dengan potensi market yang kamu ingin targetin. Sama ini yang paling sering dilupain orang, waktu yang tepat. Saya ingat deh dulu kita evangelis tentang IoT, tentang machine learning, mungkin kecepatan, jadi orang tuh akhirnya belum terlalu mudeng gitu. Akhirnya apa, kita perlu edukasi dulu marketnya, oh IoT begini, nanti penggunaannya begini, jadi jangan langsung jual barang ya orang ngeblank, hah ini buat apa, masa buat elektronik kayak gini buat edukasi anak, yang ada anak saya nanti kesetrum kayak gimana, karena apa, ketidaktahuan, marketnya belum educated. Jadi ada satu step yang ya momennya tadi belum siap ya, edukasi dulu, nanti begitu siap mereka udah tahu, mereka mau beli gitu, manfaatnya udah paham, baru baru mau beli. Jadi 4 ini harus dipastikan untuk memastikan ide kamu itu verified, idenya baik. Nah, kita mulai berpikir global tapi startnya lokal. Nah, kita lihat ya banyak contoh-contoh yang udah ada, kayak dulu ada pasar laut, bagaimana ngebantu nelayan ngejual melalui online gitu ya. Ada fishery bikin alat untuk ngasih makan otomatis yang mungkin bisa di schedule atau berdasarkan trigger-trigger tertentu kayak hawa nafsu ikan dan sebagainya. Kemudian ada kita bisa distribusi harta, dalam arti ini yang bantuan sosial gitu ya. Kemudian ada ruang guru untuk membantu orang tua mengejar pendidikan anaknya yang kurang-kurang gitu ya. Ada Gojek tadi udah dijelasin, ada Tokopedia, Bukalapak, memindahkan toko yang tadinya brick and mortar menjadi digital store. Kemudian smart city, saya juga udah coba info juga di sini, kita ngitungin mobil lewat, kemudian dari mobil lewat kita tahu kepadatannya, sehingga nanti menjadi decision buat para Pemkot untuk menentukan bagaimana pengaturan lalu lintas dan sebagainya. Nah, ini menginfo banyak sensor-sensor atau kamera-kamera yang digunakan untuk mengkolek data dari kota itu sendiri. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, sekarang ada nggak metode yang bisa kita terapkan dengan mudah? Nah, ada metode namanya Scamper.
Metode ini tahun 1953 dipropos oleh Alex Whitney Osborne ya. Jadi ini metode yang sangat sederhana. Jadi kalau dengar scamper itu sebenarnya akronim dari substitute S-nya, combine, adapt, modify, put to other use, eliminate, dan reverse. Nah, kita bahas satu-satu ya. Substitute. Nah, ini artinya adalah kita mengganti sebuah solusi yang udah ada di pasar dengan uh, elemen lain. Contoh dulu ya, taksi itu kan ya harus dimiliki gitu ya. Istilahnya kalau you mau sewain mobil ya mobilnya itu harus lu beli dulu jadi aset perusahaan. Nah, Uber itu mengubah pola pikir itu. Kita pakai mobilnya orang, terus kita sewain, terus kita bagi hasil. Nah, itu kan sharing ekonomi, menarik. Atau Gojek, pakai motornya tukang ojek, dia yang narik, kita yang dapat untung, bagi hasil sama dia. Kita sediain platform untuk jual belinya. Itu substitute. Kita mensubstitusi cara-cara lama ya, atau barang-barang yang old dengan cara-cara yang baru. Kemudian combine atau menggabungkan satu atau lebih elemen dari sebuah solusi. Contoh ya, dulu Facebook kan cuma status, artikel dan sebagainya. Begitu dia lihat YouTube, wah dia pengen juga punya video. Akhirnya ada Facebook video. Jadi Facebook itu kan kebanyakan ya orang nulis status dan sebagainya. Dengan adanya karena untuk mengupload video ya dia juga bisa interaksi dengan video itu, bahkan bisa streaming online. Ya itu kan combine dari dua ide yang berbeda atau lebih gitu ya. Terus E-nya adaptasi, menyesuaikan solusi untuk memenuhi kondisi tertentu. Contohnya Facebook ya, zaman dulu ya, mungkin handphone itu nggak semuanya prosesornya bagus, RAM-nya banyak. Akhirnya Facebook bikin yang versi light nih gitu ya, m.facebook.com itu inget banget ya. Nggak dinamis, nggak apa, tapi kontennya fokus ke teks. Terus image dikompres kecil-kecil. Tapi intinya apa? Coverage-nya jadi luas. Jadi mungkin orang yang di pedalaman, yang koneksi internetnya lambat, tetap bisa akses Facebook, bisa ngupdate status. Tapi mungkin kalau streaming video ya enggak lah. Paling ditulis aktivitasnya nggak cukup. Itu mengadaptasi ya. Kemudian modifikasi, mengubah elemen solusi. Contohnya, LinkedIn itu mengubah sosial media menjadi media untuk bersosial para profesional. Ya akhirnya orang kan dulu namanya nyari kerjaan kan lewat mana tuh? Lewat kayak Jobstreet, JobsDB, ya kayak search, apply, kirim CV gitu. Sekarang kadang-kadang nyarinya kayak orang di sosmed gitu, lihat artikelnya, terus lihat oh kondisi kerjanya gitu ya, oh menarik nih gitu ya, baru dia apply. Begitu juga dia posting karya-karyanya, portonya, kemudian rekomendasi teman-temannya. Akhirnya para perusahaan yang mencari karyawan baru ya dengan mudah dia bisa nge-track dari data-data yang sudah di-upload ke LinkedIn itu gitu. Jadi profilnya itu dibikin jadi CV gitu. Put to other use, menggunakan fungsi atau fitur solusi existing untuk keperluan lain. Contohnya awalnya Gojek itu cuma nganterin orang, bener nggak sih? Nah sekarang ada GoFood bisa nganterin makanan, terus GoMassage nganterin tukang pijit, GoSend mengantar barang, dan GoGo yang lain ya. Nah istilahnya di-expand lagi fungsionalitasnya, tapi tidak dari fungsi fundamentalnya apa, tapi di-expand lagi lebih banyak gitu ya. Nah kemudian ada eliminate. Nah eliminate ini adalah menghilangkan elemen dari suatu solusi agar manfaat solusi semakin fokus dan kuat. Ini sederhana ya sebenarnya. Dulu ya Pebble, ingat nggak ada Pebble ya? Itu kayak earphone gitu buat denger gitu ya. Nah itu disederhanakan, yang tadinya mungkin ada fitur macam-macam dibikin nggak ada display, kemudian benar-benar cuma kecil tapi anti banting atau apa. Akhirnya penggunaannya khusus untuk olahraga, untuk fitness dan sebagainya. Atau handphone ya, ngebayang nggak suka beli handphone terus isinya banyak bloatware gitu. Stres banget ya. Akhirnya banyak yang ngembaliin tuh ke Androidnya murni tanpa aplikasi tambahan gitu ya. Mungkin Google ya, Google Phone rata-rata seperti itu. Dan kita jadi enak gitu, mulai dari fitrah, dari bersih gitu ya, tanpa bloatware. Kadang Windows juga yang udah built-in bawaan dari merek-merek tertentu, wah udah ada apps A, B, C, D, itu ganggu ya. Ternyata dengan menebang, mengurangi itu, orang jadi lebih nyaman. Atau fitur-fitur yang tidak dibutuhkan
akhirnya dibuang-buangin malah lebih powerful dia punya fungsi utamanya gitu ya. Yang terakhir adalah reverse, mengubah urutan proses atau fungsi fitur produk. Contohnya proses pembayaran barang ya. Kan biasanya beli duluan, bayar duluan baru dikirim barang. Nah muncullah istilah COD, oh mastiin barangnya bener, barangnya oke, baru bayarnya di lokasi ketika barang itu diterima. Nah ini juga membuat customer lebih nyaman, akhirnya bisa menggait customer lebih banyak. Nah itu scamper, jadi dengan metode sederhana itu teman-teman bisa mematangkan ide agar yakin untuk diverifikasi dan diimplementasi dalam bentuk nanti jasa dan barang yang mau dibikin gitu ya. Nah, sekarang setelah idenya udah jadi, udah dijalankan, terus bagaimana sih untuk nyempurnain ide kita? Nah, ada caranya. Yang pertama, ideality. Bagaimana membuat solusi kita ideal di masa yang akan datang, tetap relevan, tetap bagus. Kamu tahu nggak sih Uber itu sebenarnya nggak cuma jasa transportasi on demand. Maksudnya on demand tuh pas kita mau diantar kemana kita pesen gitu. Jadi sebenarnya tujuan Uber nggak sependek itu cuma satu milestone aja. Sebenarnya final yang dia mau capai visinya adalah dia membuat robot transportasi. Nah, nggak pernah denger ya? Ya makanya lebih banyak lihat nonton lah. Nah, jadi dia pengen ada mobil yang nantinya mungkin bisa nganter secara otomatis, mengantarkan customer dari titik A ke titik B gitu secara otomatis. Ya mungkin sekarang bisa dengan Tesla gitu ya. Mungkin nanti bisa pakai drone, mungkin bisa pakai yang lain-lain gitu ya. Atau apa dulu tuh Hyperloop kayak gitu-gitu. Cuma kita belum tahu bentuknya, tapi untuk menyempurnakan dan agar bisa lebih relevan di masa yang datang, kita bikin visi yang lebih jauh gitu. Adapun sekarang ya kita nyesuaiin dengan kondisi realita yang ada dan teknologi yang memungkinkan gitu ya. Yang kedua contradiction atau elimination, mengkombinasikan dua aspek yang biasanya saling bertolak belakang. Contoh paling gampang tuh Xiaomi. Ada nggak sih handphone murah tapi speknya bagus? Itu kan dulu apa ya, too be true gitu. Tapi sekarang bisa diimplementasi sama Xiaomi. Lo lihat aja spek-speknya tuh, prosesornya kadang yang baru-baru yang cepet-cepet, RAM-nya gede-gede gitu, harganya murah gitu ya. Dia pinter-pinter, berarti kan punya teknik manufacturing yang efisien dia gitu kan. Atau Tesla itu sebenarnya menggabungkan Prius yang dulunya hybrid gitu ya, dia uh, green ya, ramah lingkungan, dan juga tetap canggih gitu, modelnya tuh nggak membosankan ya. Kalau yang mobilnya Google itu kan bentuknya nggak semua orang suka ya gitu, kayak miniatur gitu, tapi kan kalau Tesla kayak sport car gitu ya, jadi cakep gitu. Dia green, ramah lingkungan, tapi dia juga tampilannya garang kayak mobil sport, dikombinasiin jadi Tesla gitu. Nah banyak lah contoh yang lain. Dan yang ketiga adalah resource, sumber daya. Bagaimana kita bereksplorasi memanfaatkan sumber daya lain yang melimpah dan murah. Nah Tesla itu ya salah satu contohnya lagi ya, dia nge-switch ya, yang menggunakan bahan bakar tadinya fosil, dia pertama dan cukup sukses dengan menggunakan energi listrik, menggunakan baterai gitu. Nah mungkin ke depan nggak tahu, mungkin ada mini nuclear generator gitu ya, yang kayak film apa Iron Man gitu, bisa taruh sini ya, nggak tahu lah, namanya juga ide ya, mungkin aja bisa terjadi gitu ya. Bahkan sekarang kan ada baterai juga ya dibikin Tesla buat di rumah-rumah, buat ngumpulin energi dari solar panel. Mungkin begitu malam ya pakai listrik dari PLN, nggak bisa dari baterai yang sudah dicas selama siang hari gitu. Nah itu juga green energy ya. Cuma kan sekarang tantangannya gimana bikin baterainya itu nanti sampahnya tetap ramah lingkungan, tidak merusak alam. Nah itu menarik. Nah di Indonesia itu banyak loh potensinya, kita punya alam yang sangat bagus ya, banyak garis pantainya. Berarti apa, ada sumber energi ya, mungkin dari energi arus laut, nah itu belum dimanfaatkan, atau dari angin, atau dari panas bumi dan sebagainya, itu potensi. Cuman kan ya mungkin kesananya yang berat ya dari sisi knowledge-nya, permodalan awalnya. Tapi ya teman-teman carilah yang paling realistis dengan situasi teman-teman sekarang ya. Punya teman seperti apa, punya permodalan seperti apa, punya network seperti apa. Nah itu yang perlu dilihat dulu untuk
memverifikasi ide teman-teman ini bisa diimplementasikan atau enggak. Dan nggak harus langsung jadi aplikasi atau nggak harus langsung jadi produk yang bentuknya device. Itu semua bisa disimulasi gitu. Ada istilah Wizard of Oz. Jadi kita semacam mensimulasikan dulu tanpa menggunakan alat gitu ya. Contoh kayak tadi Gojek sebelum ada aplikasi pakai call center atau bikin chatbot. Ya belum ada chat ya maksudnya belum bikin aplikasi botnya, ya udah yang bales temen seandainya dia adalah bot gitu ya. Itu bisa, semua bisa disimulasikan. Jadi itu cost-nya murah tapi bisa untuk memverifikasi ide kita ini benar-benar manfaat atau enggak, dibutuhkan atau enggak. Nah, semoga yang saya sampaikan bisa manfaat buat teman-teman di sini. Saya tunggu ide-ide bisnisnya untuk direalisasikan menjadi next unicorn. Sekian dari saya, ketemu di episode selanjutnya. Warung Kang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.